Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini kita bergembira ya, kita akan beribadah. Anak-anak silakan siapkan hati anak-anak untuk beribadah bersama Tuhan. Kami akan menyapa anak-anak dengan lagu pujian. Ikutan ya. Anak-anak, ayo kita angkat pujian dengan judul hari ini harinya Tuhan. Anak-anak ikutan ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa datang kepadamu untuk diisi hati kami dengan setiap firman Tuhan. Biarlah kami seperti Samuel kecil yang mau mendengar, dan biarlah firman itu hidup dan tinggal dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan berkati yang membawakan firman Tuhan. Biarlah mereka juga semakin menjadi saluran berkat buat pertolongan Tuhan buat kami semua untuk mengenal Engkau lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, ada seorang yang bernama Samila. Dia adalah seorang jenderal, tetapi karena tidak puas dengan pemerintahan raja yang diktator, dia dan prajuritnya memutuskan untuk memberontak. Karena itu, mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka dan bersembunyi di hutan supaya jangan mengorbankan penduduk desa. Mereka menjalani hari-hari yang sulit dan sangat menderita. Tetapi Samila tetap saja bertahan. Dia percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti. Sampai suatu hari ketika mereka sudah terlalu lelah untuk berjalan, karena sudah berjalan terlalu lama, berperang terlalu lama. Prajurit-prajuritnya sudah tidak ingin lagi berperang. Mereka sudah terlalu lelah dan mereka rindu rumah serta keluarga mereka. Suatu hari, seorang prajurit melaporkan kepada Jenderal Samila bahwa telah terjadi kehilangan bahan makanan di gudang penyimpanan makanan. Jenderal menjadi marah dan gusar, sehingga dia memerintahkan agar penjagaan gudang makanan lebih diperketat. Kalau begitu, kau harus ketat penjagaan supaya tidak ada lagi pencuri yang bisa mengambil barang. Siap, Jenderal. Keesokan harinya, pengawal memberikan laporan kembali kepada Jenderal Samila bahwa persediaan makanan
dibobol oleh orang yang tak dikenal, sehingga Jenderal Samila memerintahkan agar seluruh rakyat dikumpul. Kemudian Jenderal mengumumkan bahwa telah terjadi pencurian di gudang penyimpanan makanan, dan bagi yang tertangkap akan diberi hukuman 50 kali cambukan di alun-alun. Bapak Jenderal, Ya, kita disuruh lagi Jenderal. wah, makan makanan lagi. Iya Jenderal. Kalau begitu kita harus mengumpulkan rakyat. Saya akan menyampaikan pengumuman tentang hal ini. Siap Jenderal. Perhatian, semua diharap berkumpul karena Jenderal akan memberikan pengumuman. Hai rakyat fokus perjuangan. Kita menghadapi masalah bahkan makanan kita dicuri oleh pencuri yang kita tidak tahu. Oleh karena itu saya akan katakan bahwa kalau ini terjadi lagi, pencuri yang tertangkap akan mendapat hukuman 50 kali cambukan. Baik, Baik, Jenderal. Jenderal. Wah, siapa ya yang berani-berani mencuri lagi? Dia ya, pasti dia kena cambuk 50 kali ya. Awan kamu, awan kamu. Ayo saya bawa ke Jenderal kamu. Jangan. Cepat. Berat kamu. Kau. Cepat. Lapor Jenderal. Saya sudah menemukan pencuri perputaran kita. Jadi ini pelakunya. Betul Jenderal. Saya sendiri yang menemukannya. Ingin tahu siapa dia? Sekarang buka. Bawa. Udah itu. Udah. Ibu, apa yang kau lakukan, Ibu? Tetapi sudah mengumumkannya kepada karena itu. Bawa Ibu. Kita akan berkumpul bersama-sama di alun-alun. Saat itu, Jenderal Samila mengalami dilema. Di satu pihak, ia sangat mengasihi ibunya. Tentu ia tidak ingin ibunya dihukum cambuk. Tetapi di pihak lain, ia harus menegakkan keadilan, yaitu hukuman harus dijalankan. Pada saat itu, timbul perdebatan di antara rakyat. Sebab ada sebagian yang setuju bila pencurinya dihukum untuk menegakkan keadilan. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan kasih. Tapi keadilan pengawal bawa dia ke tengah. Pengawal bawa dia ke tengah. Lakukan tugasmu. Jangan, biarkan ibumu. Jangan dia. Hukum dia. Jangan dia hukum dia mencuri. Jangan dia. Pada waktu itu, Jenderal menerima cambukan sebanyak 50 kali sampai punggungnya penuh dengan darah. Di sini kita melihat bahwa Samila mampu menyatakan kasihnya kepada ibunya sehingga ibunya dibebaskan dari hukuman dan keadilan pun dapat dijalankan sehingga
hukuman tetap dilaksanakan. Jadi, kasih dan keadilan dapat bertemu oleh karena ada pengorbanan dari Jenderal Samila. Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia tidak ingin kita dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah juga adil, sehingga semua manusia harus dihukum oleh karena dosa. Untuk itu, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya dengan mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan firman Tuhan melalui drama. Kita bisa melihat bagaimana keadilan dan kasih itu bisa bertemu karena ada pengorbanan. Ya, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Jenderal Samila. Dia rela dihukum untuk menyelamatkan ibunya karena dia sangat mengasihi ibunya. Demikian juga Allah. Allah begitu mengasihi kehidupan manusia sehingga Ia rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah firman Tuhan yang sudah kita saksikan tadi, sungguh boleh menguatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, mau berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan Engkau sudah mati untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih taat, dan anak-anak yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan untuk belajar kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya.